Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan anak-anakku, kembali lagi di channel pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Namun kali ini kita akan masuk pada bab ketiga. Bagi teman-teman dan anak-anakku yang belum melihat video sebelumnya, alangkah baiknya dilihat dulu. Linknya ada di deskripsi, ya. Ada pembahasan tentang ad-darsul awal bab 1 dan juga pembahasan tentang ad-darsu Atsani bab 2. Untuk bab 3 ini kita lebih ke pembahasan tentang menggunakan kata tunjuk maksudnya, ya. Kata tunjuk untuk muzakkar dan muannas. Di bab 3 ini digabung, ya, penjelasannya. Jadi tidak secara spesifik mengkhususkan untuk muzakkar dan muannas, tapi di sini kita gabung. Jadi teman-teman, sebelum melihat penjelasan pada bab 3, lihat dulu di bab 1 dan bab 2-nya. Bab 3 ini di sini kita lebih ke menggabungkan kalimat kata tunjuk hadhihi dan hadza. Jadi penggabungannya hadhihi dan hadza, kemudian dzalika dan tilka. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bab selanjutnya bahwa hadza dan dzalika ini dikhususkan untuk kalimat muzakkar, ya, atau kata benda yang bergenre laki-laki. Kemudian hadhihi dan tilka itu dikhususkan untuk kata benda yang bergenre perempuan atau muannas. Khusus untuk hadza dan hadhihi pada muannas itu kata bendanya sekali lagi harus dekat, ya, atau kita sentuh kata bendanya. Jadi tidak boleh berjarak jauh. Misalnya saya katakan hadza qalamun, berarti qalamun berarti pulpen itu harus pulpennya kita sentuh. Hadhihi kurrasatun, ini buku tulis, berarti buku tulisnya harus kita sentuh. Kemudian dalam penggunaan kata tunjuk dzalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas, maka bendanya itu jauh, jaraknya jauh, bendanya kita tunjuk. Misalnya dzalika qalamun, kita tunjuk, ya, qalamunnya, pulpennya itu kita tunjuk, itu sebuah pulpen. Kemudian tilka kurrasatun, itu buku tulis, berarti kata bendanya kita tunjuk. Jadi untuk hadza dan hadhihi itu kata bendanya berjarak dekat. Kemudian dzalika dan tilka itu kata bendanya berjarak jauh. Nah, penjelasan selanjutnya bagaimana cara menggunakan kata tunjuk ini ke dalam pertanyaan, kalimat pertanyaan, dan cara menjawab kalimat pertanyaan itu. Saya akan jelaskan melalui papan tulis. Baik, teman-teman dan anak-anakku, saya akan jelaskan. Jadi pada bab sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa bab 1 ad-darsul awal dikhususkan untuk kata tunjuk bergender laki-laki atau muzakkar. Kemudian bab tsani, bab 2 itu dikhususkan untuk kata benda yang bergender muannas atau perempuan. Nah, pada bab 3 di sini ada sedikit tambahan. Kalau kemarin di bab 1 dan bab 2 itu kita hanya mempelajari dua kalimat pertanyaan, ya, yaitu ma hadza dan ahadza. Kemudian di ahadzanya itu kita hanya menggunakan menjawab dengan kata na'am, ya. Nanti bisa dilihat pada bab 2, di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara menjawab di kalimat pertanyaannya untuk kata tunjuk. Nah, pada bab 3 di sini khusus untuk kategori ahadza, ya, ahadza atau ahadhihi. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kalau jawabannya itu salah. Kalau kemarin kan di bab 1 bab 2 itu kan jawabannya benar, ya, kita menjawab na'am. Nah, kalau sekarang kita menjawab pertanyaannya salah, ya. Jadi kita tidak menggunakan na'am. Kita jawab pertanyaannya salah. Nah, saya akan kasihkan contoh, saya akan jelaskan di bagian muzakkar dulu, untuk kata muzakkar dulu, ya. Ahadza kitabun,
apakah ini sebuah buku cetak? Nah, kita akan jawab pertanyaannya salah. Nah, kalau misalnya yang dijawab itu ternyata, yang ditujukan benda itu ternyata bukan buku cetak. Taruhlah misalnya dia jawabannya itu ternyata buku tulis, kurrasatun. Berganti gender ya, kurrasatun. Maka jawabannya ketika kita menjawab tidak, jawaban yang salah, ini kan tadi pertanyaannya salah ya. Maka kita menjawab la, tidak. La itu artinya tidak. Bal, tetapi, ya. Jadi bal di sini artinya tetapi. La bal, tetapi, ya. Hadza qalamun misalnya. Gendernya tetap. Tidak, tetapi ini sebuah pulpen. Nah, sekarang kita ganti gendernya. La bal hadhihi kurrasatun. Ya. Tidak, tetapi ini sebuah buku tulis. Apakah ini sebuah buku cetak? Tidak. Tetapi ini sebuah buku tulis. Nah, silakan perhatikan di kata tunjuknya. Jadi kata tunjuk yang digunakan itu mengikuti gender ya atau bentuk kata bendanya. Nah, kalau kata benda yang ditanyakan itu adalah muzakkar, maka kata tunjuk yang digunakan bertanya itu juga harus muzakkar. Begitupun ketika menjawab. Kalau misalnya kita jawabnya itu ditujukan kepada kata benda muzakkar, berarti kata tunjuknya juga harus masuk dalam kategori muzakkar. Kalau misalnya kata bendanya itu ketika kita jawab ditujukan untuk muannas, ada tunnya di sini, ya, perempuan berarti ya, maka kata tunjuknya juga itu harus memakai yang dikhususkan untuk muannas, yaitu hadhihi. Ini kalau dekat. Nah, sekarang kalau misalnya jauh, ya, kita anggap saja jauh udahnya, maka kita ganti, tinggal kita ganti. Yang tadinya hadza di sini karena dia jaraknya jauh, kita ganti menjadi dzalika. Ini untuk muzakkar ya. Nah, sekarang untuk muannas yang tadinya hadhihi karena jaraknya jauh, maka kita ganti menjadi tilka. Gitu ya, teman-teman. Jadi singkat saja. Ini kuncinya di sini ada dua. Hadza atau hadhihi itu digunakan kalau jaraknya dekat. Itu kunci pertama. Kemudian kunci yang kedua, hadza itu digunakan untuk muzakkar yang tidak ada tunnya di belakang kata bendanya. Kemudian hadhihi digunakan untuk muannas yang ada tunnya di belakang. Nah, begitupun dzalika. Ya. Jadi dzalika dan tilka itu kebalikannya. Jadi dzalika dan tilka digunakan kalau jarak bendanya itu jauh. Baik. Jangan lupa la bal. Tidak tetapi. Ya, ini artinya. Jadi la itu artinya tidak, bal artinya tetapi. Jadi ahadza kitabun, apakah ini sebuah buku cetak? La, tidak, tetapi dzalika qalamun, jauh ya. Tetapi itu sebuah pulpen. Kalau dia muzakkar. Sekarang kalau kata bendanya yang dijawab itu ternyata muannas, berarti la bal tilka, tetapi tidak, tetapi itu sebuah buku tulis. Tilka kurrasatun. Fahimtum ya? Sudah paham ya sampai di sini. Nah, begitupun nanti dibalik-balik saja. Nah, sekarang kita akan sedikit mengkhususkan kata gantinya untuk kata ganti tunjuk. Nah, apa sih yang dimaksud? Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan hadza atau dzalika atau hadhihi dan tilka, ya, tapi kita akan mengganti. Ada kata ganti subjek, kita ganti ya.
Nah, sekarang saya akan jelaskan. Saya masuk ke dalam kategori muzakkar dulu. Hadza. Ya. Kemudian dzalika. Nah, ketika ada pertanyaan, ya, ahadza ini dikhususkan untuk kalimat bertanya a. Ya. Ketika kita bertanya ahadza misalnya, ahadza, ya, saya kasih contoh di sini. Ahadza kitabun. Maka ketika kita jawab, kita bikin dua pertanyaan lagi, dua jawaban ya maksud saya. Yang pertama kita jawab na'am. Na'am. Huwa. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sini. Ya. Huwa. Jadi tidak lagi menggunakan hadza. Ada sedikit perbedaannya di situ. Huwa. Nah, na'am huwa kitabun. Huwa di sini artinya itu, dia. Ya, jadi begitu. Na'am huwa. Ya. Jadi huwa. Sekarang kalau tidak, la ahadza kitabun, la, bal, karena di sini laki-laki, ya, kita pakai lagi huwa qalamun. Tidak, tetapi itu atau dia sebuah pulpen. Ya. Agak sedikit berbeda ya. Jadi ada tambahannya huwa. Nah, sini bisa diperhatikan teman-teman. Jadi huwa di sini dikhususkan kata ganti tunjuk muzakkar. Huwa. Jadi ketika ada pertanyaan, ahadza kitabun, maka jawabannya bisa menggunakan la bal hadza, bisa tetap ke kata tunjuk, tetapi kata tunjuknya ini bisa diganti menjadi huwa. Ya, ingat ya. Jadi pasangannya di sini untuk kalimat khusus untuk kalimat pertanyaan ini ya, ahadza, yang diawali dengan ahad. Nah, begitupun juga muannas. Sekarang kita ganti menjadi muannas. Nah, kalau muannas berarti sini hadhihi. Kemudian di sini tilka. Apa kata tunjuk gantinya? Kalau muannas, kalau tadi muzakkar, itu kata tunjuknya, kata ganti tunjuknya itu huwa. Nah, kalau muannas, kata ganti tunjuknya itu adalah hiya. Nah, perempuan. Ya. Jadi misalnya atilka kurrasatun, apakah itu sebuah buku tulis? Nah, kita menggunakan ini la, ya. La, tidak, bal, tetapi hiya. Nah, tidak lagi masuk ke tilka, tapi diganti menjadi hiya. La bal hiya tallasatun. Apa artinya tallasatun? Apa artinya tallasatun? Ya, penghapus ya, tallasatun. Tidak, tetapi dia itu sebuah penghapus, bukan buku tulis. Ya. Kalau tadi muzakkar, kata gantinya itu adalah huwa. Kalau muannas itu adalah apa? Hiya.
Jadi saya tuliskan saja di sini supaya teman-teman paham. Dzalika khusus untuk kata tanya a, ya. Maka kata gantinya itu adalah huwa. Kelihatan ya perbedaannya, ya. Jadi silahkan nanti melihat gambar, nanti akan gambarnya akan saya share, ya. Nanti penggunaannya ini bisa di teman-teman lihat nanti di gambar, ya, di gambar berikut ya. Di situ bisa dilihat ada penggunaan cara menjawab kata tanya kalau jawabannya la bal. Jadi la bal di situ sudah ada kata gantinya ya, khusus untuk muzakkar dan khusus untuk muannas. Baik. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Saya kira begitu untuk penjelasan tentang bab 3. Baik, anak-anakku dan teman-teman, berikut penjelasan, itulah tadi penjelasan tentang bab 3 atau ad-darsus salis. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang kata tunjuk bahasa Arab. Untuk lebih jelasnya nanti bisa sebelum melihat video ini sekali lagi bisa melihat video sebelumnya dulu, yaitu tentang ad-darsul awal dan ad-darsul asani. Ada di linknya di deskripsi ya, tinggal diklik aja. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman dan anakku, selalu menggunakan masker ketika kita berada di tempat umum dan menjaga jarak, sama-sama kita lawan COVID-19. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.